Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Podsaka, podcast Satu Aksa. Halo Sobat Podsaka, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga Sobat Podsaka yang ada di sana tetap dalam keadaan baik dan sehat ya. Dan tetap semangat untuk semuanya. Nah, sebelum kita masuk ke topik pembicaraan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Niswatu Zahra dari perwakilan pengurus OSIS sebagai presenter pada Podsaka episode kali ini. Sobat Podsaka, di Podsaka episode sebelumnya kita sudah membahas tentang peran pembina kepada pengurus OSIS di SMA Negeri 1 Meranggen ini. Nah, di Podsaka episode 10 kali ini kita akan membahas tentang informasi yang tak kalah seru dan tak kalah menarik tentunya. Tema Podsaka kali ini adalah tentang peran Duta Smansam sebagai inspirator siswa. Sobat Podsaka, di Podsaka episode kali ini kita mendatangkan bintang tamu yang sepertinya masih menjadi trending topik pembicaraan ya di sekolah kita. Dari Sobat Podsaka, apakah ada yang sudah tahu? Tanpa berlama-lama, langsung saja mari kita sambut Kenang Denok Duta Smansam 2025-2026. Di sini sudah ada Fajrul Islam Al-Hakim dan juga Amelia Hidayatul Hikmah. Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Fajrul Islam Al-Hakim selaku Kenang Duta Smansam periode 2025. Serta rekan saya. Dan saya Amelia Hidayatul Hikmah selaku Denok Duta SMA Negeri 1 Meranggen 2025. Baik, kula nuwun Fajrul dan Amel. Monggo Zara. Nih, ngomong nih, gimana sih kabarnya Fajrul dan Amel pada kesempatan Podsaka kali ini? Alhamdulillah baik banget Zahra karena diberi kesempatan buat bisa datang ke Podsaka ini. Kalau Zahra sendiri gimana nih? Alhamdulillah baik nih, buktinya ini bisa menyapa Sobat Podsaka iya. ya yang ada di sana. Fajrul sendiri nih? Alhamdulillah baik Zara. Ini saya jujur aja kemarin tuh saya masih sakit. Gitu. Tapi ini saya sempatkan untuk datang ke sekolah untuk menghadiri kegiatan podcast ini. Karena podcast ini langsung sehat ya? Iya, spesial sekali saya dapat undangan VIP kan. Saya berterima kasih buat Podsaka juga. Oh, terima kasih ya kepada ini kru-kru yang di belakang ini juga berperan penting ya untuk kita. Ya, betul. Oke, ini sepertinya ini pada grogi ya, saya juga grogi. Aduh, ini udah duduk ini gimana ini, aduh. Oke, lanjut ya, Sobat Podsaka. Langsung saja, mari kita masuk ke topik pembicaraan kali ini, yaitu peran Duta Smansam sebagai inspirator siswa. Menurut Fajrul dan Amel sendiri nih, kan ini sudah menjadi Duta Smansam ya. Apa sih definisi Duta Smansam itu? Untuk saya sendiri, definisi Duta Smansam sendiri itu adalah siswa-siswi pilihan yang dipilih atau dipercaya oleh sekolah untuk menjadi pelopor dan contoh para siswa-siswinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih aktif lagi Zara di sekolah. Berarti tidak siswa yang itu ya, siswa yang sudah terpilih ya, Pak. Iya. Sudah diseleksi juga sudah ya? diseleksi. Oke, Anda sendiri nih? Kalau saya sendiri ya Zahra, menurut saya pribadi, Duta SMA Negeri 1 Meranggen adalah siswa pilihan yang akan mewakili berbagai kegiatan di dalam maupun di luar sekolah. Gitu Zahra. Oh, berarti Duta Smansam ini berperan penting ya untuk sekolah? Betul banget Zahra. Oke, ngomong-ngomong tentang peran ini, visi misi kalian tuh apa sih di sekolah kita ini sebagai Duta Smansam? Visi misi pribadi saya adalah berperan aktif dalam mengembangkan aspek kepemimpinan dan berkarakter pada pelajar SMA Negeri 1 Meranggen nih, yang tentunya didukung oleh misi saya yaitu membudayakan sikap kritis, kreatif, serta inovatif yang berlandaskan nilai-nilai penting profil pelajar Pancasila Zahra. Seperti itu juga masuk ke program sekolah ya? Iya, betul banget Zahra. Oke, Fajrul sendiri nih, apa sih visi misi utama kamu menjadi Duta Smansam? Oke, baik. Untuk visi misi saya ingin menjadi pelopor dan contoh para murid-murid SMA Negeri 1 Meranggen agar bisa meniru sikap-sikap positif yang saya miliki. Untung saya juga manusia, saya tidak luput dari kesalahan. Ketika saya memiliki sikap negatif bisa mungkin ditinggalkan, tapi ketika saya mengajak untuk berkegiatan yang positif, mari kita bareng-bareng untuk memberi. Ya. Berarti sama-sama menjadi kalian berdua menjadi teladan ya? Iya, sama-sama belajar untuk menjadi yang lebih baik lagi. Baik, oke. Tadi kan sudah visi misi utama nih. Sekarang misi pribadi kalian menjadi seorang duta itu apa sih? Untuk saya pribadi, saya ingin menciptakan lingkungan belajar yang aman, tentram dan nyaman ketika kegiatan belajar mengajar karena
terlihat di sekolah ini tuh sudah sangat nyaman, sudah sangat aman. Mungkin udah ada sisi sejuknya, terus dari pojok bacanya sudah ada, tapi mungkin untuk ketentramannya mungkin belum ada. Dari situ saya ingin menciptakan hal tersebut. Baik sekali nih Fajrul. Berarti untuk menjadikan lebih baik ya. Iya, para lebih siswa baik di lagi, sini. betul. Untuk Amel sendiri nih, apa sih visi pribadi Amel? Tadi kan sudah ya Zara ya. Hampir sama gitu ya? Iya, betul banget. Yaitu berperan aktif dalam mengembangkan aspek kepemimpinan dan berkarakter pada pelajar SMA Negeri 1 Meranggen itu Zara. Jadi masuk ke topik yang awal tadi ya? Iya, Oke, Zara. berarti lanjut ya ini. Apa sih langkah pertama yang kalian ambil jika terpilih jadi duta Semansam? Ini kan sudah menjadi duta ya? Tuh apa sih langkah pertama yang kalian pilih? Dimulai dari siapa ini? Oh, dari aku dulu. Oke. Kalau saya ingin membuat tim kecil bersama duta-duta yang ada di sekolah ini. Setelah itu saya ingin bertukar pikiran atau rembukan atau musyawarah dengan guru, dengan duta-duta untuk menjalankan semua program yang ada di sekolah dikelola yang nantinya akan bertukar pikiran yang nanti pada akhirnya akan menemukan ide-ide baru Zara. Jadi Seperti itu. mengkolabkan semua ide yang ada gitu sih. Kebetulan juga di sekolah kita duta tidak hanya duta Semansam Iya, ya. mungkin Tadi- teman-teman belum ada yang tahu kayak di sekolah Oke. SMA Negeri 1 Jadi Meranggen di sini ini tuh ada duta Duta Semansam, Adi Pangestutu, dan Adi Adi dan gimana SSK. nih, Fajrul? Ya kan? Adi Pangestuti. iya Adi Pangestuti, Dan satu lagi SSK. SSK. Oke, semua itu berpasangan ya. Iya Iya, betul banget, Zara. Oke, ini untuk Amel sendiri nih. Kalau saya kurang lebih sama ya dengan Fajrul karena kan kita partner ya Fajrul ya. Iya, Oke, berarti hampir sama ya. Iya, betul banget, Zara. Oke, nih lanjut ya. Apa sih kelebihan kalian untuk bisa berkontribusi sebagai duta sekolah? Kalau saya sih kan bisa berkomunikasi dengan baik nih. Terus juga bisa membuat relasi pertemanan yang banyak dan mudah memecahkan masalah gitu Zahra, seperti bullying gitu-gitu deh Zahra. Seperti pemimpin gitu ya, Amel? Iya, betul banget Oke, Zahra. untuk Fajrul sendiri nih apa? untuk kemampuan yang saya miliki, saya memiliki public speaking yang lumayan bagus yang bisa saya paparkan di sekolah ini. Serta saya juga memiliki kelebihan bisa bergaul dengan siapapun Zara. Jadi lebih mudah untuk mencari relasi yang lebih luas. Ramah ya Fajrul ini. Iya, kurang lebih Oke. seperti itu. Temannya banyak. Iya. Lanjut ini. Coba berikan satu contoh program kerja yang kamu buat untuk menjadi duta Semansam. Kalau saya sendiri sih pengen ngajak siswa-siswi SMA Negeri 1 Meranggen itu tuh fokus kepada literasi. Karena menurut saya ya, itu tuh kayak literasinya di siswa-siswi itu masih kurang gitu loh teman-teman. Jadi ya saya tuh pengen aja mereka tuh lebih memahami literasi dengan cara nanti saya mengajak siswa-siswi SMA Negeri 1 Meranggen membuat konten yang isinya tuh Seru tentang gitu ya? literasi juga gitu Zara. Tentunya harus menarik juga ya, Mel? Iya bener banget Zara. Oke, untuk Fajrul sendiri nih. Apa sih contoh program kerjanya yang mau Saya ingin mengadakan kegiatan Semansam gerak untuk menuju sekolah hijau. Jadi melihat di Semansam ini tuh sangat-sangat panasnya tidak, Oh, wah, gitu. tidak masuk akal nih. hijau ini hijau-hijau menanam? Ya, betul sekali. gitu. Saya ingin menanam pepohonan-pepohonan yang ada di sekolah ini biar sekolah ini tuh menjadi asri, Zara. Karena lihat kalau di sini tuh kalau siang tuh suhunya bisa mencapai 35 derajat sendiri. Sangat panas ya, Iya. Fajrul. Saya jadi juga merasakan nih. Betul ya. banget. Sepertinya udah simulasi neraka bocor kayaknya Zara ini. Oh, jangan dong. Maka dari itu. Fajrul ini bahaya Iya, nih. ini saya sudah stres ini di Semansam ini. Panas sekali nih. Ini bisa nih kayaknya per kelas dikasih AC. Iya. Iya nih, Jangan bisa ya, ya. jangan. Ya, aduh, sekolah gimana ini? Oke. Menurut kalian sih seberapa kalian percaya diri untuk program kerja kalian itu terlaksana? Untuk saya 100% karena warga Semansam ini juga sangat setuju dengan statement yang saya keluarkan karena Semansam ini memang sangat panas ketika ba'da sholat duhur itu pasti banyak anak-anak siswa-siswi Semansam itu yang pasti mengeluh Pak Bu ini sudah panas Sekali sudah. gitu ya. Aduh. Pelajaran pun juga sudah tidak fokus ya. Ya, tapi siswa-siswi Semansam tetap giat belajar gitu Iya, walaupun karena Semansam hebat. siang. Semansam hebat. Untuk Amel sendiri ini Kalau saya juga 100% sih, karena kan program saya kan juga lumayan muda ya. Itu Zahra. seperti itu. Jadi tingkat kepercayaan diri mereka itu sangat tinggi ya. Pantas saja mereka menjadi duta Semansam. Aduh. Lanjut ya ini. Hmm. Apa sih yang bakal kalian lakuin
jika program kerja kalian itu tidak terlaksana? Mungkin Semisal. mungkin kalau saya sendiri ketika program kerja saya tadi sebelumnya tidak terencana, mungkin saya bisa meminta saran dengan partner saya terlebih dahulu. Gimana sih yang harus saya lakukan ketika saya program sebelumnya ini masih gagal, atau kalau bisa aku punya ide baru nih. Aku punya ide baru nih, kamu mau tukeran nggak ya? Tukeran ide, nanti kita collab, kita ajukan lagi ke pembina atau ke sekolah. Mau nggak ya teman-teman ini melakukan program-program yang saya usulkan ini, ketika mau baru kita laksanakan. Berarti Gitu Zara. komunikasi juga ya, Ya, Fajrul? komunikasi nomor satu. Iya, benar sekali. Oke, komunikasi sangat penting ya di Ya, sini. komunikasi Untuk kunci. Amel sendiri nih, Kurang lebih sama sih, Zah. Karena kan kita partner ya, jadi kayak banyak kesamaan aja gitu sih, oh Zara. gitu. Harus itu ya, sejalan ya. Iya. Oke. Lanjut ya, untuk bagaimana kalian membangun komunikasi dan mengajak teman-teman ikut mendukung program sekolah sebagai duta Semansam nih. Untuk kalau saya bisa memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada di dunia atau di Indonesia ini, Zara. Mungkin Contohnya? ketika saya punya medsos, saya bisa memposting di medsos tersebut untuk gitu. mengajak, karena relasi di medsos itu kan tidak hanya Sangat. di SMA Negeri 1 Meranggen, di daerah Kabupaten Demak, Kabupaten Meranggen, Iya. jadi bisa menyebar luas gitu. Kabupaten Meranggen ini Fajrul nggak ada dong. Oh iya. Kabupaten Demak Iya, Fajrul. itu. Aduh Fajrul ini gimana sih? Ya maaf. Oke, berarti sosmed itu relasinya sangat luas kan Sangat ya? Jaringannya luas, sangat luas kali. jaringannya sangat luas. Oke, Fajrul sendiri ini main sosmed apa ini Fajrul? Aduh, Dia TikTokers, Zara. Oh gitu, seleb Waduh. dong ini. Aduh, Jangan kenceng-kenceng gitu dong, saya nggak enak sama yang lain. ini diketawain ini sama kru yang di belakang. Sama yang nonton ya. Untuk Amel sendiri nih apa? Kalau saya sih menggunakan relasi saya sendiri ya, Zara. Karena saya sama juga ya? betul banget, Zara. Terus saya juga bisa memotivasi teman-teman, Zara, buat mengikuti kegiatan yang ada di sekolah sendiri, Zara. Mengajak gitu ya, Mel. Betul banget, Zara. Harus pintar-pintar mengajak gitu Iya, ya. betul banget. Oke, lanjut nih. Sebutin, kalian kan mempunyai satu kebiasaan positif. Apa sih yang bakal kalian tularkan kebiasaan positif ke siswa lain? Kalau dari saya pribadi, saya itu terbiasa untuk melakukan sholat sunnah duha. Oh Zara. gitu, sholat sunnah duha. Oh my Jadi god. saya ingin menularkan ke teman-teman SMA Negeri 1 Meranggen untuk membiasakan sholat sunnah duha Sangat ini. baik sekali ya ini. Jadi kan sepertinya. ada waktu pagi kan ada doa bersama Ya, lah, itu kita oke. buat ada pembiasaan untuk sholat duha. Oh. Biar anak-anak Semansam itu lebih diisi waktunya dengan kegiatan-kegiatan religi yang positif seperti lah, itu. Oh. daripada diisi dengan main game, kumpul-kumpul bareng, itu kan nggak ada kurang ya, manfaatnya. kurang ya. Iya. Oke, berarti kamu mau memberikan hal-hal yang positif ya. Positif, ya betul sekali. Oke, baik sekali nih Fajrul. Iya. Sholat duha. Apakah bakal terlaksana? Terlaksana dong. Nanti saya Oke. imamnya nggak apa-apa. Oh gitu. Iya Aduh, dong. dia mau menjadi imam. Keren Ya, banget. betul. Untuk Amel sendiri nih, apa sih? Sebutin, coba satu kegiatan Kalau positif. saya sih pengennya tuh disiplin ya. Itu jadi kan saya sering nih ngelihat siswa-siswi SMA Negeri 1 Meranggen itu tuh berangkatnya tuh telat-telat, Zara. Nah, itu tuh kayak kenapa sih mereka tuh berangkatnya telat-telat, padahal disiplin dari dini itu tuh bisa memudahkan kita saat nanti dewasa. Jadi kayak nggak ngerasa kebebani kalau ada tanggung jawab, ada peraturan-peraturan gitu, Zara. Terus kan nggak ada salahnya juga kan buat disiplin. Berarti kayak disiplin waktu juga ya, Mel? Betul banget, Zara. Coba dari Amel sendiri nih, apakah Amel sudah cukup disiplin waktu? Oh, tentu banget, Zara. Kan saya nggak pernah telat nih ya. Wah. Belum pernah, Zara. Untuk Fajrul nih, apakah Oh. disiplin waktu? Kalau saya disiplin waktu karena saya kan pagi harus melakukan kegiatan sholat sunnah duha dulu di sekolah. Gitu. Aduh. Jadi saya sebisa mungkin itu jam 6 pas sudah sampai sekolah, karena kan Aduh. sebelum terbit fajar kan. Jadi kayak sebisa mungkin jam 6 sudah sampai sekolah. Kalau siang kan kayak tidak mencerminkan anak-anak duta atau Gitu. Oh, organisasi ya. kan Kan tidak karena- mencerminkan ya. sekali kan. Kalian kan juga menjadi inspirasi ya. Iya, menjadi inspirasi. banget, Zara. Nanti kan mikirnya, loh ini kok kayak gini malah datangnya siang. Iya. Kita harus Masa duta menutup- datang siang gitu ya? Iya, kita harus menutup mulut itu semua. Oke, kebetulan juga sepertinya Fajrul rumahnya juga jauh ya. Iya, jauh. Perkiraan kalau sampai sini tuh berapa menit sih Fajrul? Saya itu OTW jam 5:30. Wow, keren sekali. Iya. Oh. Emang sangat pagi, Zara. Sampai sekolah kira-kira ya jam 6 kurang jam 6 udah sampai sekolah. Fajrul ini sangat teladan sekali ya Iya, teman-teman. alhamdulillah. Untuk Kamil sendiri,
Itu kalau dari rumah ke sini tuh berapa menit sih? 3 menit aja Zahra. Berarti deket banget dong. Banget. Oh, berarti ya bener ya, makanya nggak pernah telat ya. Ya akam sih Zahra. Oh, akam sih gitu. Oke. Lanjut ya ini. Menurut kalian nih, bagaimana sikap seorang duta sekolah saat menghadapi kritik dari teman kayak kalian tuh dikritik jelek nih untuk dari teman kalian sendiri. Apa sih sikap yang kalian berikan? Untuk saya sendiri ketika saya mendapatkan kritikan, saya menerima semua kritikan tersebut, mau kritikan positif, negatif, ataupun saran saya akan terima. Karena dari semua kritikan tersebut kita bisa simpulkan dari keduanya itu dipadukan, mana toh yang bisa kita filter atau kita saring yang bisa membuat pribadi kita lebih baik, mana yang membuat pribadi kita lebih buruk. Jadi nggak usah terlalu menghiraukan omongan orang di belakang lah, kita seperti fokus itu. ke depan aja. Berarti Gitu. menerima kritik tapi Ya, tetap harus fokus difilter, gitu. ya. Oh, seperti itu. Fokus sama tujuan dan filter semua omongan-omongan orang-orang yang ada di belakang kita. Oke, Gitu. Amel sendiri nih gimana? Kurang lebih saya sama Zahra. Jadi kita tuh harus bisa open minded gitu loh. Dari mereka-mereka sendiri gitu Menerima Zahra. kritikan Iya, ya, Mel? betul banget Zahra. Oke, ini kayaknya kita udah ngobrol agak lama nih. Kekeringan ya Haus Zahra nggak ya? sih? Haus Iya, nggak sih? banget Zahra. Aduh Iya ini nih. mau dehidrasi ini kayaknya. Minum kekeringan. dulu yuk, minum dulu. Oh iya iya. Oke, diminum dulu ya. Kita minum dulu. Gitu. Kalian apa sih menunya? Minumnya Ini deh. susu Hilo sih. Saya Milo sih. Fajrul sendiri apa? Apa ya? Air Kenapa putih. kok ketawa? Gak apa-apa dok. Air putih kan Saya memang Fajrul menerapkan hidup sehat ya Hidup Fajrul. sehat. Kan mencontohkan warga-warga semacam biar gak terlalu sering minum minuman saset. Karena kan Oh, kandungan iya. gula yang ada di situ kan sudah tertera di nutrition fact-nya kan kayak Kurang bagus ya kurang Fajrul. bagus. Maka dari itu. Fajrul minum air putih. Keren Iya. sekali. Sehat banget ya. Lanjut. Ini mau lanjut apa mau kita Lanjut, boleh, boleh, Oke, boleh. lanjut ya. Apa sih harapan kalian terhadap perubahan sekolah lewat peran duta SMA Negeri 1 Meranggen? Harapan saya setelah dilantiknya saya dengan partner saya satu ini, semoga SMA Negeri 1 Meranggen ini bisa bekerja sama dengan saya dengan cara menaati semua peraturan-peraturan yang ada di SMA Negeri 1 Meranggen, serta ketika ada program kerja yang saya lontarkan ke sekolah atau saya ajukan ke sekolah, marilah dia taati bersama-sama karena itu semua juga udah saya pikirkan matang-matang dengan persetujuan dari sekolah, dari pembina, dari kakak tingkat, itu juga udah saya pikirkan matang-matang. Berarti tidak semata-mata hanya dari Fajrul sendiri ya? Iya, nggak semata-mata saya ingin melakukan semansam hijau kayak saya langsung melakukan itu enggak, udah dipikirkan Sudah matang-matang. Ada persetujuan juga ya Iya, Fajrul? sudah semua itu udah Oke. matang. Untuk Amel sendiri nih? Kalau saya sih pengennya siswa-siswi SMA Negeri 1 Meranggen ya berkontribusi dalam berbagai hal di sekolah. Kan banyak tuh yang kalau ada event-event tuh mereka tuh jarang mau gitu loh Zahra. Berarti mengajak ya Amel? Betul banget Zahra. Oke, kemarin itu kalian sudah dilantik kan? Kemarin dilantik hari apa kemarin? Hari Selasa Zahra. Hari Selasa, Baru ya. berapa hari itu kemarin? Baru Coba dihitung Belum ada dari seminggu Selasa. nggak sih? Oh, udah, udah dong. udah, Oh iya, udah. udah dong. Ini mau jalan 2 minggu, Zara. Oh, berarti dia sudah hampir 2 minggu di Iya, sudah hampir menjadi 2 duta. minggu saya. Iya. Gimana sih kalian selama 2 minggu ini menjadi duta semalam? Yang saya yang saya rasakan sih, rasakan? iya yang saya rasakan ketika 2 minggu setelah saya dilantik menjadi Kenang Deno Duta Semansam periode baru ini, yang pertama saya rasakan pasti kita mendapatkan sorotan dari orang-orang itu hal yang umum lah, basic, biasa menurut saya. Tapi yang lebih kayak menurut saya, wah ini tuh kita tuh harus benar-benar merubah sikap kita tuh, kita menjadi teladan dan contoh. Jadi kita tuh kesorot banget, mau dari guru yang nggak kita, Sudut mana aja gitu ya ya? nggak kenal kita awalnya, atau orang-orang yang awalnya belum kenal kita tuh langsung kesorot gitu loh. Wah ini si Fajrul nih, wah ini si Amel nih, berarti kita harus diliatin terus. Kayak misal saya salah sedikit, pasti itu yang kena. Berarti harus menjaga sikap juga ya, Iya, Fajrul? jaga sikap itu nomor banget. 1. Terus apalagi tuh kayak jadi lebih sibuk gitu loh Zahra. Ah. Banyak kerjaan-kerjaan gitu. Bisa gak sih Amel Bisa dong. memplot-plotkan itu? Susah gak sih Amel? Tentunya bisa banget ya Zahra. Tergantung kita membagi waktunya aja sih. Pernah keteteran gak Amel kalau kayak gitu? Pernah banget karena kan ini kan mau ujian ya. Iya. Jadi tuh kayak
kita harus Typing. banyak ulangan, banyak bikin tugas, dan membagi waktu di Duta SMA Negeri 1 Meranggen ini, Zahra. Jadi ya lumayan keteteran, tapi juga bisa sih. Berarti Amel bisa memanajemen waktu ya? Betul banget, Zahra. Oke, berarti lanjut nih. Apa sih yang menjadikan kalian itu bisa tertarik menjadi duta SMA Negeri 1 Meranggen ini? Oke, untuk saya sendiri, mengapa saya tertarik untuk mengajukan diri atau dengan sukarela saya menjadi duta SMA Negeri 1 Meranggen. Untuk saya sendiri itu, saya ingin seperti balik tadi, saya ingin mengadakan program Semarang, Semansam Hijau itu. Maaf, itu tadi saya kepikiran Semarang dengan Semansam karena cuacanya ini sangat berbeda. Oh, Saya seperti sedikit itu. kaget awal-awal, jujur aja saya sedikit Karena cerita. Fajrul sendiri juga orang Semarang ya? Wah, ya gitulah kurang lebih. Oh, ya, Saya tuh lanjut. memang sedikit kayak kaget waktu awal masuk ke Meranggen ini, kayak kok cuacanya sepanas ini ya. Ada yang lebih panas ternyata dari Semansam. Ternyata kata teman-teman saya yang daerah sini, memang di sini itu kekurangan tumbuhan-tumbuhan hijau, Zara. Maka dari itu saya ingin mengadakan program tersebut lah biar Semansam ini lebih hijau, lebih banyak oksigen, biar tidak terjadi kekeringan, kepanasan. Itu kan bakalan juga ngefek ke kesehatan tubuh kita kan, Zara. Benar sekali. Panasnya soalnya nggak masuk akal nih di Meranggen nih. Aduh. Mataharinya 2 ya kayaknya? Iya. Orang nih. satu gak sih? Oh gitu, iya Makanya pantesan. itu. Kayak kita kalau jam 12 nih ya, di atas, aduh, langsung gosong. Kosong, betul banget Betul ini. banget tuh, Zahra. Baru sedia sunscreen banyak Iya, ini. betul. Amel sendiri nih, apa sih yang menjadikan Amel tertarik menjadi duta SMA Negeri Kalau 1 saya sih Meranggen? awalnya dipilih sama teman-teman saya ya, karena di kelas saya tuh nggak ada yang mau mewakili. Oh, Dan iya. teman-teman saya tuh merasa saya tuh memiliki potensi menjadi duta SMA Negeri 1 Meranggen. Dan terus saya kan mengikuti nih seleksi-seleksinya. Terus saya tuh langsung tertarik gitu. Seru juga ya ternyata ya. Apalagi kan kita juga jadi sorotan dari Iya. teman-teman semuanya kan. Berarti sebelumnya itu Amel dipilih ya? Iya betul banget. Zara. Dipilih terus habis itu malah menjadi ini. Iya, alhamdulillah Berarti banget memang sih. Amel berpotensi tinggi menjadi duta. Oke, lanjut ya. Jika kalian harus memilih satu nilai utama sebagai duta sekolah, apa yang harus kalian pilih Bisa, dan bisa. kenapa sih Bisa cepet. harus kalian pilih itu? Saya memilihnya kepemimpinan sih Zara, karena tuh kepemimpinan tuh bisa jadi contoh siswa-siswi lainnya gitu Zara. Oh, berarti Amel menjadi contoh ya? Ya pengennya sih siswa-siswi SMA Negeri 1 Meranggen tuh juga bisa menjadi pemimpin gitu loh Zara. Niat yang baik juga ya ini Amel. Untuk Fajrul sendiri gimana? Untuk saya sendiri, saya ingin menjadi seorang pemimpin yang bisa memimpin regunya atau teman-teman yang ada di SMA 1 Meranggen ini untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih bagus lagi, Zara. Soalnya apa salahnya sih kalau kita udah bagus tapi buat diasah diasah lagi untuk menjadi yang lebih bagus lagi, kan malah kita nambah pahala melakukan hal yang Benar, bagus, positif, tidak melakukan hal negatif. Terus kan juga toh kita kan dipandang orang kan juga lebih enak, berpakaian rapi, Benar sekali. taat aturan, kan mesti kan banyak yang memuji kita. Oleh karena itu saya ingin melakukan hal tersebut. Seperti itu. Berarti Fajrul ini mau menjadikan sekolah kita untuk para siswanya berani menjadi seorang pemimpin ya? Iya, betul banget. betul banget. Oke, sangat baik sekali ya. Ini kita udah berapa menit ya ini? Kira-kira udah berapa menit ya? Oh, sepertinya ini sudah ini di sini sudah pertanyaannya sudah habis nih. Kita Waduh. ngobrol-ngobrol santai Kita aja. ngobrol-ngobrol boleh, santai boleh aja. Oke, tentang pribadi ini. Ya Iya. nggak apa-apa Zara. Fajrul sendiri nih mempunyai berapa saudara sih di rumah? Oh, untuk saya pribadi ini saya anak tunggal. Oh, anak tunggal. Saya anak Oke. tunggal. Jadi Fajrul sendiri nih. Sendirian sekali. Untuk Amel sendiri nih. Kalau saya 2 bersaudara ya, perempuan semua nih Zahra kebetulan. Amel anak keberapa ini? Anak terakhir, anak bungsu. Oh, anak bungsu. Berarti imut-imut ya, kecil-kecil gitu. iya, Amel Zara. sendiri juga kecil ini. Ini buktinya nih kalau kalian nggak lihat. Aduh, malu Ini dong, di sini Zara. dia Ini bawa sebenarnya ini ya loh. guys, ini kita lihat nih di bawah ini ada bantal yang membuat dia ini bisa kelihatan tinggi. Coba dong Amel berdiri. Jangan Boleh nggak? dong ya. Coba malu berdiri, dong ya, coba Zara. badannya diangkat Amel. Coba berdiri. Nono ya, nggak nono mau ya. Oke. guys. Amel sangat lucu sekali ya. Lanjut nih. Kan kemarin kan saya lihat-lihat kalian kan sudah
berpidato ya? Ya. Berpidato di panggung kemarin ya? Ya, betul. Setelah itu sudah dilantik atau belum itu? Itu Belum. sesudah dilantik. Kita pidato di atas panggung. Oh, berarti sudah? Iya, apa belum sudah, nih? Ayo. sudah. Sudah apa belum, Belum nih? itu. Oh, belum. Oh iya, benar. Aduh, salah. gimana Salah. nih itu? Berarti itu tapi sudah disahkan ya? Ya. Sudah disahkan menjadi sudah duta, disahkan. terus setelah itu disuruh untuk berpidato di atas panggung itu. Ya. Banget Zara. Itu saya lihat juga nih, kalian setelah berpidato itu main TikTok ya? Oh iya, kita main TikTok bareng-bareng sama Kita anak-anak. velocity-an. Iya. Ini Velocity ya? Iya, Velocity. Ini sebenarnya duta Semansam atau duta Velocity ini? Duta Velocity sebenarnya. Jangan dong. Sebenarnya ini saya duta Velocity, tapi karena saya ini ingin membuat Semansam untuk lebih jadi hijau, lebih bagus lagi, kita mencalonkan diri saja. 2 job ya Fajrul? Ya, betul. Duta Semansam dan juga duta Velocity. Ya. Nanti setelah ini kita Velocity bareng Boleh, ya? boleh, banget, boleh. Zara. Bersama duta Velocity kita. Ya, betul. Itu yang boleh, di belakang boleh. kalau mau ikut juga boleh kok. Nanti juga boleh ya ikut. Sobat Potsaka juga boleh kok nanti ikut. Ya, nanti kita bikin Velocity virtual Oh, iya, sama boleh sobat-sobat Posaka yang lain. Oke, terus kemarin kan sebelum dilantik kan kalian harus berlatih ya, berlatih dilantik. Itu kalian merasa keberatan gak sih, kan kadang kan menyita waktu kalian ya. Itu kalian tuh merasa kayak, ini kok libur-libur harus latihan, itu kalian gimana pendapatnya? Ya menurut saya sih enggak ya Zahra, karena itu kan udah resiko ya menjadi duta itu tuh ya mungkin lebih banyak kegiatan-kegiatannya Zahra. Apalagi itu kan buat latihan, buat dilantik. Masa ya nggak latihan Zahra tiba-tiba nyelonong gitu. Oh iya, benar juga ini ya Mel. Untuk Fajrul sendiri, Untuk saya pribadi, saya nggak ada masalah sih oleh hal-hal tersebut, karena sesuai yang diomongkan dari Amel, masa kita nggak tahu apa-apa, kita nggak tahu Tiba-tiba strukturnya kayaknya gimana. besok Udah pelantikan kan, kayak aduh kaget nih. Ya masa tiba-tiba lagi di barisan siswa, tiba-tiba kita dipanggil kan juga kurang Apa nih, surprise apa gitu nih, kan. apa nih, Iya, gitu makanya ya. itu. Oke, untuk jadwal keberangkatan nih, seperti tadi, apa sih yang menjadi kendala kalian? Mungkin kalau Apakah ada saya sih, kendala untuk berangkat sekolah? kalau berangkat sekolah sih kendalanya cuma satu sih Zara. Mungkin transportasi, karena kan Iya, kita juga harus prepare dari malam sebelumnya, kayak ngecek bensin kan. benar. Juga kita kan laju, kalau saya pribadi kan juga emang rumahnya jauh, jadi kita harus ngecek bensin. Mungkin kalau hujan juga kan itu juga resiko, karena dilihat di daerah sini kan masih banyak jalan-jalan yang berlubang. Itu kan masih kayak wah resiko nih kalau bawa motor hujan-hujan gitu sih. Kalau Jadi dari harus saya. prepare juga ya. Yap, betul sekali. Untuk Amel sendiri nih, Kalau saya sih macet ya Zahra ya. macet. Kemarin dari sekolah tuh macet Amel. Iya, karena tahu nggak sih di jembatan Menur itu loh Zahra, Iya. kan itu kan kecil. Nah itu tuh nggak bisa dilewati buat satu mobil, satu motor gitu nggak bisa Zahra, harusnya satu-satu. Nah itu Zahra yang bikin macet. Terus nanti kalau udah sampai sini nih, kita harus balik putar lagi ke belakang buat mobilnya tuh lewat dulu gitu Zahra. Seperti itu. Berarti harus iya benar, seperti topik tadi ya, memanajemen waktu harus baik juga. Dengan cara kita berangkat lebih pagi ya. Iya betul banget Zahra. Oke, untuk Fajrul sendiri dan juga Amel, selain menjadi duta sekolah, kalian itu ikut organisasi atau organisasi atau ekstrakurikuler gak sih? Oh, kalau saya pribadi saya juga ikut. Saya mengikuti ekstrakurikuler Paskibra. Anak Paskibra, Ya, Fajrul iya nih. dong, jelas. Dulu pernah jadi tim gak sih Fajrul? Pernah juga Aduh, dulu? aduh. Pernah nggak ya? Mungkin tanya ke teman-teman yang Teman-teman, Posaka mungkin ada yang tahu, teman-teman kalau misalnya ada yang tahu coba Iya. di komen ya. Oke, kok Amel sendiri nih? Kalau saya sih ikut organisasi di sekolah ya, itu tuh OSIS ya teman-teman semuanya ya. Dan dulu tuh saya juga pernah ikut ekstrakurikuler tari, karena apa namanya kesibukan ini Zahra, jadi harus bisa lebih membagi waktu. Dan kalau Kamis kan harus itu kan ke makam kan Zahra, jadi Yeah. menurut saya tuh ya udahlah saya itu aja, yang lain aja gitu. Apakah sulit membagi waktu Iya, bagi kalian lumayan sih. dari organisasi, ekstrakurikuler dan juga duta semacam ini?
menurut saya pribadi saya biasa aja sih untuk membagi waktu itu. Berarti di bawah santai ya, Iya, Fadrul? di bawah santai enjoy aja. Gini-gini dulu dia juga atlet Zara. Oh gitu. Ya atlet pencak silat, gak ada yang tahu kan di sini. Ini baru Mungkin belum ada yang tahu di dilihatin. sini ya. Baru di sini Ya, dilihatin. baru di sini di Potsaka ini saya buka ini dia atlet pencak Aduh, silat. Fadrul. Keren sekali ya. Iya. Fadrul sendiri juga sepertinya Oh, atlet bukan. ya. Atlet apa ini? Fadrul itu atlet judo, teman-teman. Oh, atlet judo. Nih, kalian sekarang jadi tahu loh, mereka berdua tuh ternyata atlet. Selain menjadi duta, dia juga menjadi atlet loh. Nanti kalau kalian ada apa-apa, kalian bisa dihia-hia sama dia loh. Fighter semua ya ini ya? Waduh. Enggak, saya biasa aja. Aduh, bohong banget ya Fadrul ya. Oke, lanjut ya. Untuk pelajaran nih, kalian pernah nggak sih kayak mengalami kendala di mapel-mapel sekolah kalian? Kayak aku tuh susah banget nih buat ngikuti pelajaran. Untuk aku kan udah jadi duta Semansam nih, juga ada ikut ekstrakurikuler juga organisasi. Itu gimana nih? Apakah keberatan di pelajaran kelas gitu? Kalau saya pribadi sih juga ada beberapa pelajaran yang memang susah dikejar, kayak kimia gitu kan Jara. Iya. Kalau nggak Emang masuk susah sekali, ya kan nggak masuk sekali Langsung nanti udah buyar, ketinggalan ya? semuanya kan Jara. Benar. Apalagi kan sering dispen Jara, jadi ya sering ketinggalan gitu. Solusinya ya minta tolong teman-teman buat ngajarin Tapi kita, Jara. teman-teman itu juga pada mau ya, Mel? Alhamdulillah iya. Alhamdulillah pada berbaik hati ya, nggak tidak memikirkan diri sendiri, tapi Ya, memikirkan betul orang lain juga. Untuk Fadrul sendiri nih, apakah keberatan di membagi waktunya dalam pelajaran kelas dan juga organisasi dan juga duta Semansam ini? Untuk saya pribadi, untuk pembagian waktunya tuh sebenarnya saya nggak ada masalah. Tapi saya lebih ke nggak enak atau sungkan sih sama guru-guru yang sering saya tinggal. Soalnya kan dari jam-jam tersebut ada beberapa mapel yang memang di jam tersebut tuh saya sering tinggal atau hampir nggak pernah saya masukin. Contoh di hari Selasa. Selasa itu saya hampir tidak pernah masuk jam pelajaran tersebut karena mungkin saya ada kegiatan organisasi di luar kelas, saya ada latihan siang untuk persiapan kejuaraan. Iya. Itu jadi saya kayak lebih sungkan. Tapi bagaimana sih kita mengubah hal tersebut biar gurunya tuh hatinya juga enak. Nah, itu dengan cara kita dekat dengan guru, kita pintar dengan gurunya. Nah, Mengambil dari situ hati juga ya, ya Fadrul ini. pintar-pintar harus mengambil hati. Oke, Gitu sih berarti Zara. harus pintar-pintar membagi waktu juga ya. Iya, betul. Untuk prestasi nih dari Fadrul dan Amel, dari dulu sekali sampai sekarang di SMA Negeri 1 Meranggen ini, apa sih prestasi yang pernah kalian raih? Aduh, kalau prestasi yang pas saya banggakan, saya bisa membanggakan orang tua itu udah cukup sih. Wah, Zara. sangat mulia sekali ya Fadrul Iya. ini. Amel Ya sendiri kurang lebih sama gitu sih Zara. di non akademiknya Fadrul. Waduh. Apa? Apa ya, saya Sebutkan tuh saja, pemain-pemain biasa aja, Zara. Ini mungkin teman-teman. rekan satu tim saya ini yang hebat ini, Zara. Ini saya Nggak tahu juga track kan, recordnya Zara. ini. Kalian berdua sebenarnya sama-sama hebat deh. Apa sih prestasinya? Mungkin saya cuma ya baru bisa menjadi pemain yang insya Allah bisa lolos nasional besok. Amin. Doakan Bagus aja ya. besok saya bisa membawakan medali emas untuk Kabupaten Demak di kegiatan Amin. Popda Pelajar besok. Amin, amin. Kita berdoa amin gitu. Iya. Oke, untuk Amel sendiri? Ngomong-ngomong soal Popda, kemarin saya pernah ikut seleksi Popda, tapi saya gagal di seleksi tahap pertama. Kenapa nih Amel? Tumbang duluan Zara. Aduh, ini Amel Iya. mau nangis ini kayaknya kalau Enggak diingetin. Enggak ya. Jangan dong ya. Selain itu, Amel, apa Saya lagi? pernah menang kejuaraan nasional di Ungaran Zara, juara 2 Zara. Wah, tingkat apa itu? Tingkat nasional Zara. Keren sekali ya ini Amel. Sangat atlet ya ini, mereka berdua keren sekali duta ini. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Untuk latihannya nih, kalian sudah berapa lama sih menjadi atlet seperti itu? Untuk saya sendiri, saya mulai menekuni kegiatan fighting di olahraga judo ini saya sudah mulai masuk ke 2 tahun ini, Zara. 2 tahun. Iya. Berarti hampir baru Belum lama ini. SMP ya? Ya, SMP. Ini kan kelas 10 ya? Ya, karena sebelumnya itu saya masih berfokus pada olahraga basket, Zara. Oh, Tapi berarti sebelum judo ini ada basket. ya ada basket, Wah. Zara. Itu sih. Untuk Amel? Kalau saya sendiri sih udah hampir 4 tahun ya Zara ya.
dari SD gitu Zara. Tapi sekarang udah mulai nggak latihan gara-gara kan udah mulai sibuk SMA ini. Jadi saya tuh lebih fokus ke kegiatan di SMA Zara. Gitu. Berarti sudah cukup lama ya itu. Berat gak sih Amel meninggalkan itu? Kan karena kita di SMA ini kan sangat sibuk ya. Ya, betul Terus banget. kita nggak sempet buat latihan. Itu kamu tuh kayak berberat hati gak sih meninggalkan itu? Ya sebenarnya sih awal-awal sih saya mempertimbangkannya tuh lumayan berat banget Zahra. Apalagi kan udah lama ya, udah 4 tahunan, udah dapat prestasi banyak. Nah, tapi harus berhenti gara-gara keadaan nih Zahra. Dan saya mau gara-gara saya berhenti di atlet itu, jadi saya di apa namanya di organisasi saya tuh harus aktif gitu loh Zahra. Benar. Jadi enggak cuman udah itu aja itu enggak, harus ada yang lain gitu Zahra. Karena meninggalkan atlet itu ya. Iya, Oke, untuk kan kalian kan di sini sudah hampir 1 tahun ya. Ya. betul banget. Kalian ada gak sih guru favorit di SMA Negeri 1 Meragen ini? Oh, kalau saya pribadi ada dong, Siapa nih? jelas. Siapa nih? Guru terfavorit dan paling cantik, paling muah lah untuk saya pribadi itu ada guru kimia saya. Siapa nih? Bu Kris. Oh, Itu, Bu Kris. Nih Bu kalau Kris bisa nanti saya kalau lihat tayangkan ini. fotonya ini, saya ingin tayangkan ini ke Boleh gak? Boleh gak teman-teman? Boleh nggak? Oh, Oke. jangan. Oh, mungkin ini aku keep di hati aja mungkin Iya, ya. keep di hati Sama ya. Iya. Karena sudah terfavorit ya dari Terfavorit, Oke, iya. Anda sendiri ada Kalau gak sih? saya banyak sekali Zahra, terutama itu Pak Muklas, karena Pak Muklas sendiri kan juga wali kelas saya sendiri kan Zahra, terus dia tuh baik banget Zahra. Untuk Pak Muka sendiri tuh guru mata pelajaran apa sih? Bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Berarti kayak sejarah Indonesia gitu ya? Iya. Oke, lanjut nih. Kan karena sudah menjadi guru, kalian kan sudah ada guru favorit nih. Terus di kelas tuh ada gak sih teman terfavorit? Oh, saya dulu ada. Sebelum dia pindah sekolah, Oh, berarti sekarang sudah beda? sudah pindah sekolah. Oh, gitu. Namanya ini saya salam cinta buat teman saya yang Oh, di gitu. sana. Buat Anindya Ajeng. Oh, Itu. Anindya Ajeng. Sama kembarannya Anindita. Yang itu dua-duanya udah itu semua. Iya, iya, 2 kembar itu. Kalau kalian tahu, kita itu sebenarnya itu loh, di angkatan kita itu ada satu kembar ya? 2 kembar. Berapa satu ini? 1 kembar Satu ya, ya? 1 kembar. Anindya sama Anindita. Oke. Sekarang dia udah pindah kemana ya? Saya lupa tuh. Suruh untuk mengikuti. Amel sendiri ada gak sih? Ada dong Zahra, ada 4 Zahra, ada Banyak Aura, Citra, Grace sama Hasna. Mereka tuh sangat suportif banget sama saya. Zahra, itu tuh mereka setiap saya dispen, saya ketinggalan pelajaran, mereka tuh enggak mikirin ego mereka sendiri gitu loh Zahra. Setiap saya tanya, mereka itu bakal tetap ngasih tahu Zahra. Jadi kayak ya saya tuh enggak terlalu cemas ketika saya keluar Dispen ya, untuk betul dispen. banget Zahra. Berarti sangat mengayomi juga ya. Baik hati sekali teman kamu itu. Muslim gimana Muslim? Oh iya, tuh Muslim juga favorit ya teman-teman. Kalau kalian tahu Muslim ada loh. Salam buat Muslim. Muslim itu teman kelasnya Amel ya. Iya betul Iya. banget. Kemarin itu kan waktu ada tes Bantara, dia kan ada kan. Itu karena Muslimnya itu kan dia berangkat sendirian, dia jalan. Saking cintanya Amel itu sama temannya sendiri, dia sampai nangis loh teman-teman. Malu Zahra, malu. Tapi nggak apa-apa ya, itu karena kan kita teman ya, jadi kita tuh mempunyai hati yang itu. Empati sama Ya empati, Muslim. benar sekali empati. Siapa tahu Muslim itu emang musafir, gak ada yang tahu kan, kita jalan jauh. Iya gak benar ada yang sekali. tahu. Keren nggak Zah? Haus lagi nih, Iya. haus lagi. Oke, minum yuk, minum. Oh iya iya. Minum Boleh lagi nih, yuk. Zah? Boleh Boleh, dong, Zah. boleh. Fajrul sehat-sehat Fajrul, nih. minum nih. Iya, Minum udah. air putih. Udah habis minumnya. Udah habis Fajrul. Iya. Dia, wah, saya belum nih, masih banyak nih. Nih, yang buatin minum pas sekali ya. Rasanya enak sekali. Mm-mm. Oke. Kita gak kerasa sudah ngobrol lama sekali ya. Waduh, gak kerasa saking asiknya tadi bahas Muslim Iya, lah. Ya ampun. Bahas mansam dong, Ya, oh Fajrul. iya, duta semansa. Gimana sih Fajrul? Kebayang-bayang Muslim nih kayak aku nih. Aduh, Nih, Fajrul kenal gak sih sama Muslim? kenal. Sebenarnya itu Muslim 2 bersaudara. Oh iya. Iya, kamu belum tahu ya? Belum. Kakaknya namanya Mas Najib. Iya. Kalian harus tahu itu. Ada yang namanya Mas Najib. 2 bersaudara di Semansam juga, guys. Wah. Sama-sama di Semansam. Iya. Tidak hanya satu ya Tidak ternyata. ada satu kembar Siam itu kayaknya. Enggak dong, Fajrul. Dia punyanya adik ya Zah? Saya nggak tahu ya. Oke. Kalian seperti yang saya tahu itu kalian juga mengikuti kan Amel kan tadi
organisasi juga Iya, ya, betul OSIS. banget, Zara. Fadru ini kan juga kan dari organisasi OSIS juga ya. Iya, iya, betul. Gimana sih selama kan kalian kan menjadi duta juga menjadi organisasi itu gimana? Rasanya tuh seneng ya, tapi tuh gimana ya, lumayan keteteran membagi waktu aja sih ya, apalagi itu tuh bisa double job ya. Oh, seperti itu. Oke, berarti tapi harus bisa membagi waktu juga Iya, ya. betul banget Zara. Kembali lagi ke topik tadi, itu manajemen waktu dengan baik. Untuk Fajrul sendiri gimana nih? Antara organisasi OSIS dan juga duta. Untuk saya sendiri itu keduanya itu berkaitan, saling berkaitan. Jadi menurut saya nggak ada masalah untuk pembagian waktu, untuk memanage waktu itu kayak saya biasa aja karena keduanya saling berkaitan. Juga kalau jalan programnya kan dua-duanya saling jalan. Jadi saya masih bisa lah membagi waktu ke waktu. Saya jadi duta, saya ke OSIS. Waktu saya OSIS jadi ke duta itu jadi aman. Oh, seperti itu. Yaps, betul. Aman ya berarti Fajrul. Aman. Oke. Aduh, ini kayaknya udah lama sekali ya ini kita udah berapa menit? Udah berapa menit ini? Kayaknya kita agak kerasa ngobrol-ngobrol santai selama kurang lebih 40 ya? 40 Iya. atau Oh, udah 40 45? menit. Aduh, Nggak kayaknya kerasa baru ya? kayaknya baru tadi loh buka Iya acara kan, ya baru kan. pembukaan tadi ya? Iya. Tapi sudah ke akhir nih. Oke, saya simpulkan ya. Ya. Untuk kesimpulan pada Potsaka episode kali ini adalah menjadi seorang inspirator itu berarti mampu memberikan hal-hal yang positif, mampu memberi menjadi contoh teladan bagi siswa dan siswi lain. Oke, kita sudah ke penghujung acara nih, ke penghujung podcast deh. Saya akhiri ya. Saya Miss Watu Zahra sebagai presenter pada Potsaka episode kali ini. Saya memohon untuk mengundurkan diri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe dan like, komen di OSIS SMA Negeri 1 Meragen ini. See you. Bye bye. Terima kasih.